Baik, langsung saja teman-teman. Semoga tidak lama dan tidak mengganggu waktu teman-teman untuk mengerjakan tugas ya. Jadi untuk sosialisasi malam hari ini agendanya ada dua sebenarnya, yaitu mensosialisasikan kepada teman-teman mengenai format dan outline laporan TAPI. Ya. Sebelumnya juga diinfokan ke teman-teman bahwa pedoman penulisan TAPI dan pedoman TAPI secara umum ini masih on progress ya teman-teman, masih difinalisasi begitu. Semoga dalam waktu dekat bisa dipublikasikan ke teman-teman. Tetapi beberapa hal yang penting, yang esensi ini nanti akan kami bagikan di dalam sosialisasi pada malam hari ini gitu. Lalu nanti kita akan juga belajar bagaimana menggunakan logbook ya. Kita sudah menyediakan logbook untuk TAPI. Mengapa ada logbook? Karena belajar dari pengalaman sebelumnya, ya ada yang progres pekerjaan TAPI-nya tidak terpantau oleh dosen pembimbing. Padahal dosen pembimbing yang bertanggung jawab untuk mengawal kemajuan progres pekerjaan TAPI teman-teman. Nah, maka diharapkan dengan adanya logbook ini nanti membantu teman-teman maupun dosen pembimbing untuk saling mengawal ya progresnya. Oke, kita langsung saja ke bagian yang pertama ya, untuk pedoman TAPI ya, pedoman atau format dan outline-nya nanti kita akan bersama-sama lihat. Saya stop share dulu. Oke, sudah tertampil teman-teman file Word saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Ya, ini draft pedoman TAPI-nya yang akan kami bagikan ke teman-teman. Jadi seperti teman-teman ketahui, mulai semester ini, terutama untuk TAPI 1 ya, topik dari TAPI ini dibagi menjadi 3, yaitu TAPI gedung, TAPI jalan, dan TAPI bendung. Ya. Ada teman-teman yang memilih gedung, ada yang memilih jalan dan bendung ya, untuk TAPI 1 di semester ini. Nah, ini masing-masing adalah mata kuliah prasyarat yang harus ditempuh oleh teman-teman. Ya. Sementara untuk TAPI 2 ini pasti semua masih di topik gedung ya, masih di topik gedung. Ya, by the way, ini pedoman TAPI yang baru ini sebenarnya hanya mengupdate ya dari pedoman TAPI yang dulu pernah ada. Mungkin teman-teman ada yang sudah memiliki juga ya. Jadi update-nya yang pertama adalah itu ya, apa namanya, ada 3 topik TAPI begitu ya. Lalu nah ini yang penting dan perlu teman-teman catat ya, bahwa nanti di bagian latar belakang ya, di bagian pendahuluan, teman-teman harus menyertakan latar belakang perancangan infrastruktur teknik sipil yang teman-teman kerjakan. Ini mencakup konsep dasar perancangan, ya kalau gedung ada pemilihan sistem struktur dan sebagainya. Nah ini teman-teman harus sampaikan, oh misalnya kriteria desain seismiknya D, kenapa? Ya, bisa diceritakan, oh faktor keutamaan gempanya apa, dan sebagainya. Karena di daerah seperti ini, di daerah tanah yang seperti ini, atau karena peruntukan gedungnya adalah gedung untuk fungsinya seperti apa, nah misalnya seperti itu. Nah, untuk jalan dan bendung juga bisa diceritakan ya, mengapa membangun jalannya di situ atau trasenya seperti itu dan sebagainya. Begitu juga dengan bendung. Jadi ini yang perlu teman-teman catat ya. Yang pertama di bagian pendahuluan nanti ada
harus ada latar belakang perencanaan infrastrukturnya. Nah, nanti dilanjutkan dengan masalah rancangan yang ingin diselesaikan, ya. Lalu metode perancangannya dan deskripsi hasil akhir rancangan. Oke, ini masih bagian awal, saya skip saja ya, bagian penting-penting saja akan saya bagikan, karena yang lain masih sama prinsipnya seperti yang dulu. Nah, sebelumnya saya ingin tanya teman-teman, apakah teman-teman sudah mendapatkan daftar dosen pembimbing ya, teman-teman? Belum, Apakah Pak. sudah? Bagaimana? Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Nanti setelah ini saya akan bagikan melalui Bu Vianti ya. Mungkin nanti lewat Bu Vianti nanti akan dibagikan dosen pembimbingnya. Atau nanti bisa saya tampilkan sekalian ya di sini. Teman-teman bisa catat. Untuk yang TAPI 2 mestinya mengikuti TAPI 1 kemarin ya, teman-teman. Jadi dosen pembimbingnya tidak berubah. Hanya saja ini yang saya bagikan adalah dosen pembimbing untuk TAPI 1 semester ini. Ya. Sudah tertampil ya di layar, teman-teman? Sudah, Pak. Oke, bisa dicatat ya. Walaupun nanti ini juga saya share lewat Bu Vianti ya, karena saya tidak tahu teman-teman punya Teams mestinya ya. Mungkin nanti juga lewat Teams akan dibagikan. Jadi ini untuk kelas A ya, kelompok 1 nanti dengan Pak Siswadi, kelompok 2 Bu Vianti, kelompok 3 Pak Johan, kelompok 4 Pak Sis, kelompok 5 Pak Baskoro, kelompok 6 Pak Johan, kelompok 7 Pak Peter. Silahkan bisa dicatat dulu. Oke, lalu untuk kelompok kelas B ya, kelas B, kelompok 1 dengan Pak Ade, kelompok 2 dengan Pak Ferry, kelompok 3 Bu Vivi, kelompok 4 Pak Wir, kelompok 5 Pak Ferry, dan kelompok 6 Bu Eva. Lalu untuk kelas C masih tapi gedung ya ini. Kelompok 1 dengan Pak Dinar, kelompok 2 dengan Pak Hari, kelompok 3 Pak Yoyong, kelompok 4 Pak Luki, kelompok 5 Pak Jun, kelompok 6 Pak Peter. Untuk kelas D ini mulai masuk di TAPI transport ya, TAPI transport. Kelompok 1 dengan Pak Dwioko, kelompok 2 Bu Yose, ya, kelompok 3 Pak Luli, kelompok 4 Pak Imam, kelompok 5 Pak Yoko lagi, kelompok 6 Bu Yose, dan kelompok 7 Pak Luli. Lalu untuk kelas F ini TAPI hidro ya, dengan Bu Kiki semua ya. Nah, yang kelas ini tapi yang dari magang ya, dari magang. Oke, ini untuk pembagian dosen pembimbingnya, teman-teman bisa catat ya. Oke, saya lanjut lagi sebentar ke pedoman. Jadi nanti teman-teman akan ada dosen pengajar dan dosen pembimbing ya. Dosen pengajar atau tim teaching itu yang akan mengajar teman-teman di kelas ya. Tugasnya adalah seperti ada di sini ya. Jelas melakukan perkuliahan, lalu mengakses pekerjaan teman-teman ya berdasarkan CPMK yang sudah ada. Nah, sementara ada dosen pembimbing, nanti dosen pembimbing itu akan bertanggung jawab mengawal kemajuan tugas teman-teman dan menyusun penyusunan laporan TAPI teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman berkonsultasi mengenai kemajuan TAPI-nya dan penyusunan laporan itu dengan dosen pembimbing ya. Oke, saya skip ke proses pembimbingan terlebih dahulu ya. Nah, ini yang saya bagikan. Jadi teman-teman diminta untuk melakukan bimbingan tugas akhir dengan dosen pembimbing itu minimal 3 kali sebelum UTS dan 3 kali setelah UTS. Ya.
idealnya seperti itu. Tetapi karena pedoman ini masih on progress ya, jadi untuk sebelum UTS yang di semester ini ya diizinkan di minggu terakhir ini, berharapnya teman-teman sudah bisa bimbingan dengan dosen gitu. Nah, bimbingan dengan dosen pembimbing nanti akan didokumentasikan di dalam logbook. Tujuannya apa? Supaya tadi seperti saya sampaikan di awal, progres teman-teman catch up ya oleh dosen pembimbing. Jadi dosen pembimbing tahu, oh harusnya sampai sini nih. Tetapi kelompok teman-teman baru sampai sini, maka apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Nah, ini nanti akan saya share linknya logbook. Ya, misalnya saya klik, oh sorry, ini share screen-nya belum berubah pasti. Nah, kalau teman-teman nanti mengklik link yang logbook tadi ya, nanti akan muncul seperti ini ya, ada 3 pilihan. Oh ya, sebelumnya minta maaf, untuk logbook ini berlaku untuk TAPI 1 dulu ya, untuk TAPI 1, untuk TAPI 2 belum ada logbooknya. Jadi silahkan dilanjutkan untuk TAPI 2-nya. Nah, untuk TAPI 1 teman-teman memilih sesuai topik yang teman-teman ambil ya. Misalkan bendung gitu. Nanti akan muncul di sebuah Excel ya. Ini sangat sederhana ya. Karena sistem bimbingannya belum bisa dipakai optimal, jadi kita masih pakai semi manual ya. Nah, ketika teman-teman mengklik satu file ya, misalnya di topik bendung, nanti akan ada 3 sheet. Ya. Ini menunjukkan nomor kelompoknya. Jadi, kelas D kelompok 1, kelas D kelompok 2, dan kelas D kelompok 3. Nah, ini nanti tugas teman-teman adalah mengisi judulnya, ya, judul perancangannya, judul tapinya, lalu nomor kelompoknya. Ya, ini mestinya otomatis sih, tetapi teman-teman isi saja, lalu nama mahasiswa ya, kelompok 1 kelompok teman-teman isi, dan dosen pembimbing ya diisi. Nah, nanti ini bagian intinya adalah di sini ya, kami sudah tiap-tiap topik ya, tiap-tiap topik tapi sudah ditentukan targetnya atau milestone-nya di setiap pertemuan ya. Misalnya untuk minggu 1 sampai 3 ini targetnya mestinya teman-teman sudah melakukan penetapan titik lokasi bendung, data hidrologi, dan seterusnya. Ya. Begitu juga dengan minggu ke-4 dan 5 itu harusnya sampai sini, dan sekarang minggu ke-6, 7 teman-teman mestinya sudah sampai analisis frekuensi dan perhitungan debit. Nah, nanti yang dilakukan teman-teman ketika bimbingan dan mencatat progres di sini adalah teman-teman mengetikkan saja di sini evaluasinya dari target yang pertama ini bagaimana, ada kekurangankah atau ada catatan dari dosen gitu, teman-teman bisa catat di sini. Ya, begitu juga dengan target yang kedua ya, sampai yang ketiga. Diharapkan minggu ini teman-teman sudah bisa paling tidak melaporkan ya progresnya ke dosen beserta progres yang teman-teman capai ya saat ini. Misalnya ini sudah oke gitu, atau kalau ada catatan tadi silahkan dicatat. Nah, nanti dosen akan melakukan konfirmasi di sini. Kalau memang sudah bimbingan, nanti dosen akan mengokekan di sini ya, melakukan konfirmasi di sini. Jadi tugas teman-teman hanya mencatat saja progres teman-teman dan kendala mungkin atau catatan atau evaluasi khusus yang diberikan dosen. Ya. Oke, begitu juga nanti untuk setelah UAS ya, setelah UAS nanti teman-teman mencatat evaluasinya. Oke, sebentar. Begitu juga dengan yang gedung ya. Gedung dan jalan, saya ke yang gedung dulu. Prinsipnya sama ya, nanti ini karena ada 3 kelas, jadi ada banyak seatnya. Nanti teman-teman masuk ke kelompok, nomor kelompok sesuai kelas dan nomor kelompok teman-teman ya. Misalnya A1 gitu. Nah, nanti teman-teman tulis ya, judulnya apa, nomor kelompok, tidak perlu diisi nama kelompoknya saja,
nama anggotanya ya, siapa saja dosen pembimbing. Lalu evaluasi dilakukan seperti tadi. Misalnya ini minggu 1 sampai 3 harusnya sudah ada target-target ini. Nah, evaluasinya bagaimana untuk tiap targetnya ini, gitu ya. Ada catatan atau tidak, semua dicatat di sini. Nah, yang jalan juga sama, yang seperti ini. Nah, teman-teman bisa mulai mencicil ya untuk membuat apa namanya di sini. Silahkan. Oh sorry, saya belum share ya tadi linknya. Ada pertanyaan dulu teman-teman mungkin untuk proses pembimbingannya. Ini teman-teman tinggal klik saja. Bentar. Mungkin dari Pak Dinar ada tambahan Pak Dinar mengenai proses bimbingan Pak. Monggo Pak Dinar kalau lagi monitor, kalau tidak apa-apa. Itu saya kirim teman-teman untuk link logbooknya ya. Lalu ini untuk link template ya, template halaman-halaman awal ya, halaman awal laporan TAPI. Oke, jadi itu tadi teman-teman bisa mulai mengakses ya logbook TAPI-nya. Nah sekarang saya kembali ke draft pedomannya. Ya, ini teman-teman bisa lakukan. Berharapnya di minggu ini teman-teman sudah bisa bimbingan ya, sudah bisa bertemu dengan dosen pembimbing sekali saja, cukup sekali untuk merangkum sebelum UTS ini sudah sampai mana gitu kemajuannya ya. Ada pertanyaan teman-teman untuk proses bimbingan dan logbook ini, penggunaan logbook? Oke, kalau tidak saya lanjutkan untuk laporan. Nah, nanti ketika teman-teman akan selesai ya, ini terutama untuk teman-teman yang TAPI 2 ya. Ketika teman-teman sudah menyelesaikan draft akhir laporan TAPI, ya teman-teman melakukan pengajuan ujian tugas akhir. Ya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika nanti teman-teman mengajukan ujian, ya teman-teman perlu mendownload form pendaftaran pendadaran dulu, ya dengan melampirkan draft akhir laporan TAPI. Ya, jadi form pendaftarannya nanti ada di TU, teman-teman bisa minta ke TU. Lalu draft akhir laporan TAPI bisa dikumpulkan di link ini. Ya, nanti akan di-share juga. Atau menunggu pedoman ini terbit saja. Oke, saya masuk ke bagian intinya di. Oke, mungkin penilaian juga teman-teman perlu tahu ya. Jadi untuk TAPI 1 nanti ada kriterianya CPMK 1, 2, 3, 4. Nanti penilaiannya dari dosen pengajar. Untuk bobot nilai nanti ini masih didiskusikan ya teman-teman. Tapi paling tidak teman-teman tahu kriterianya. Ya, jadi ada evaluasi kerja tim dan tugas perancangan dan evaluasi laporannya. Mencangkup sistematika penulisan, kerapian, isi laporan, dan tata bahasa. Nanti ini yang menilai adalah dosen pembimbing. Nah, untuk TAPI 2 mirip prinsipnya ya. Jadi evaluasi kerja tim dan tugas perancangan itu nanti ada CPMK 1, 2 ya, untuk peminatan geoteknik ya. Dan CPMK 3, 4 untuk peminatan Menkon. Nanti yang menilai adalah dosen pengajar. Lalu untuk evaluasi laporan dan ujian tugas akhir atau pendadaran nanti pembagiannya seperti ini.
ada penilaian dari dosen pembimbing dan juga 2 dosen penguji. Ya. Oke, lalu untuk format laporan bagian awal ini nanti teman-teman bisa download saja dari template yang saya saya share tadi ya di chat. Saya langsung masuk ke bagian outline saja. Nah, ini jadi untuk bagian utama dari laporan teman-teman nanti akan berisi pendahuluan. Yang pertama, pendahuluan ini mencangkup deskripsi topik kajian ya dan latar belakang seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya. Jadi harus ada latar belakang di perancangan infrastruktur teknik sipil teman-teman. Bangunan teman-teman itu perancangannya diceritakan sedikit saja latar belakangnya seperti apa. Lalu masalah yang dikaji, tujuan dan lingkup permasalahan, cara pendekatan dan metode penelitian yang digunakan. Nah, ini bagian pendahuluan atau bab 1. Nah, kemudian bab 2, 3 dan 4 itu nanti akan untuk yang tapi gedung itu bab 2-nya adalah judulnya perancangan struktur atas. Ini berisi materi dari TAPI 1 teman-teman ya. TAPI 1 teman-teman kan perancangan struktur atas. Lalu perancangan struktur bawah dan perencanaan biaya dan waktu. Ini untuk bab 3-nya dan bab 4-nya. Ini keduanya adalah materi TAPI 2. Kemudian untuk yang TAPI jalan, saya balik lagi. Untuk TAPI gedung ini berlaku untuk TAPI 1 saat ini yang baru mulai maupun TAPI 2 yang sudah ongoing ya jalan. Ini bisa memakai format ini. Bab 2-nya adalah perancangan struktur atas, bab 3 perancangan struktur bawah, bab 4 perencanaan biaya dan waktu. Untuk TAPI jalan, bab 2-nya perencanaan geometrik dan perkerasan jalan, bab 3-nya nanti perencanaan drainase, ini hidro ya dari hidrologi dari keairan. Dan bab 4-nya perancangan stabilitas lereng dan timbunan, ini dari geotek. Lalu untuk TAPI bendung, ini bab 2-nya perencanaan bendung, bab 3-nya perancangan stabilitas bendung, dan bab 4-nya perencanaan biaya dan waktu. Oke. Ada pertanyaan dulu teman-teman dari sini? Silahkan kalau ada pertanyaan nanti langsung saja ya, teman-teman bisa interupsi. Mungkin ini saya capture juga supaya nanti teman-teman bisa mencatat. Oke, saya lanjutkan untuk bagian akhir juga tidak ada perubahan dari laporan dari pedoman yang lalu ya, tidak ada perubahan dari pedoman yang lalu. Nah, ini mungkin ada sedikit update ya untuk format penulisan tabel dan gambar. Nanti teman-teman memakai fasilitas insert caption. Ya, lalu sistem penomorannya berdasarkan nomor bab dan nomor urut gambar. Jadi bukan hanya nomor urut, tapi nomor babnya juga. Misalnya judul tabel dan gambar pada bab 2. Ya. Jadi karena ada di bab 2, maka nanti teman-teman membuatnya adalah tabel 2 titik berapa ya nomor urut gambarnya pada bab itu. Misalnya di sini ya, ini saya buat tabel 2.2, artinya tabel ini ada di bab 2 pada pedoman ini dan merupakan tabel urutan kedua karena tadi sebelumnya ada tabel yang pertama, tabel 2.1. Gambar juga sama ya, diletakkan di bawah tetapi. Nah, ini update-nya seperti ini. Lalu untuk outline, nah ini yang utama ya, outline-nya untuk TAPI gedung, ini berlaku untuk TAPI 2 ongoing saat ini maupun TAPI 1 gedung. Materinya adalah seperti ini.
Jadi dari preliminary design, interpretasi data tanah, dan seterusnya. Ini peminatan yang terlibat ya di sini adalah struktur, geoteknik, dan MK. Nah, ke 23 materi ini harus ada di laporan teman-teman. Harus ada di laporan teman-teman. Tentunya dimasukkan ke dalam bab-bab yang tadi sudah kita lihat ya di atas ya. Ada bab 2 tentang struktur atas, bab 3 struktur bawah, dan bab 4 perencanaan biaya dan waktu. Nanti poin-poin ini harus ada. Poin-poin ini harus ada. Oke, ini untuk tapi gedung, lalu untuk tapi jalan raya, ini seperti ini ya. Peminatan yang terlibat tentunya transportasi, lalu keairan, ini berkaitan dengan drainase ya, dan geoteknik. Jangan lupa nanti juga ada gambar kerja ya, ada gambar kerja yang harus dikerjakan oleh teman-teman. Begitu juga di tapi gedung tadi ada gambar kerjanya. Nah, ini untuk jalan raya, silahkan bisa di capture atau screenshot, atau bisa lihat rekamannya juga nanti ya. Oke, lalu untuk kelompok peminatan yang terlibat tentunya keairan, geoteknik, dan juga MK. Ini adalah materi yang harus ada di laporan teman-teman dari 1 sampai 20. Ya, 20 ini gambar kerja, khusus gambar kerja. Jadi setiap tapi ya, setiap laporan tapi nanti akan ada gambar kerjanya ya, akan ada DED-nya. Oke, lalu ini daftar gambar ya, daftar gambar yang harus ada. Untuk tapi gedung, ini daftar gambarnya seperti yang tertampil di screen, juga skalanya ya. Kalau ada 2 skala itu berarti teman-teman bisa pilih sesuaikan yang cocok, yang enak untuk dilihat saja ya. Jadi ada beberapa jenis gambar yang harus ada nanti di laporan teman-teman. Ini untuk tapi gedung, lalu untuk tapi jalan raya, gambarnya ini yang harus ada. Ada beberapa yang belum ada skalanya, ini teman-teman bisa sesuaikan. Ya, yang penting sekali lagi enak untuk dilihat ya, enak untuk dilihat. Oke, dan yang terakhir adalah tapi bendung. Tapi bendung ini skalanya masih menyesuaikan ya, masih menyesuaikan, nanti akan disusulkan. Tapi setidaknya teman-teman sudah catch up dulu mengenai daftar gambar yang harus teman-teman siapkan. Oke. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman berkaitan dengan format atau outline laporan tapi gambar atau proses pembimbingannya. Ya, sekali lagi kami minta maaf belum bisa mempublis ya pedomannya karena masih ongoing ya, finalisasi diharapkan dalam waktu dekat ini bisa dipublis. Kenapa sosialisasinya harus sekarang ya, karena ini sudah minggu ke-7 teman-teman, sudah cukup mundur ya dari rencana awal. Rencana kami sebenarnya minggu lalu ya, tetapi karena 1 dan 2 hal baru bisa dilaksanakan hari ini. Tujuannya supaya teman-teman
sudah bisa mulai bimbingannya. Justru yang urgent ini adalah bimbingan, ya, bimbingannya. Teman-teman bisa mulai menyampaikan progres ke dosen pembimbing. Ya. Harapannya minggu ini semua kelompok sudah mengisi logbook tadi yang kami siapkan. Ya. Oke, itu dari kami, teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Permisi Pak, Ya, silakan. izin bertanya Pak. Tadi itu kalau nggak salah saya lihat yang saya kan tapi transportasi. Nah di bawahnya itu yang ada di bawah gambar kerja, keterangan tabel-tabel tadi itu katanya formatnya A4 gitu ya Pak. Nah yang mau saya tanyakan, apakah gambar kerja yang dibikin dengan skala itu juga mengikuti struktur kertas A4 atau boleh A3 gitu Pak? Oke, terima kasih. Ini kemarin masih didiskusikan sebenarnya, tapi pada dasarnya mana yang lebih nyaman ya untuk dilihat gitu. Walaupun kemungkinan besok ketika ujian, saya belum tahu ya, kalau dari pengalaman semester lalu kan masih online ya, jadi tidak dicetak gitu, dilihatnya di layar. Jadi sesuaikan saja dengan kertas yang nyaman ya, dan bisa juga teman-teman konsultasikan dengan dosen pengajarnya, gitu, dosen pengajarnya. Begitu? Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi teman-teman yang lain? Oke, silahkan Tasya. Malam Pak, saya Tasya lagi dari kelas TAPI 2B. Saya mau nanya Pak, buat bimbingan TAPI yang bersama dosen pembimbing laporan itu ada minimalnya nggak ya Pak? Atau yang penting bimbingan tiap TAPI itu 1 kali atau mungkin harus ada minimal berapa kali? Terima Oke, kasih Pak. oke ya, sebentar. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa bimbingan itu kami menentukan dan kami menetapkan bahwa bimbingan minimal 3 kali sebelum UTS dan 3 kali setelah UTS. Tetapi TAPI 2 ya ini tadi ya, Tasya TAPI 2 ya. Karena tadi kami baru menyiapkan logbook yang TAPI 1, jadi silahkan disesuaikan saja. Ya. Kalau di peraturan ini 3 kali sebelum UTS, 3 kali setelah UTS. Tetapi kan ini sudah minggu ke-7 nih. Jadi sebelum UTS setidaknya sudah sekali ya bimbingan. Sudah bimbingan sekali. Nanti setelah UTS bisa minimal 3 kali. Minimal 3 kali setelah UTS sebelum ujian ya, sebelum mengikuti ujian. Gitu, Tasya. Baik Pak, terima kasih. Oke, silahkan Bayu. Selamat malam Pak, saya izin menanyakan berkaitan dengan skala. Tapi saya kan mengenai bangunan. Jikalau saya mengikuti skala yang sudah ditentukan tadi, untuk luas bangunan kami tidak mencukupi Pak, buat di kertas A3. Soalnya bangunan kami 84 kali 42. 84 Apakah boleh disesuaikan, Mas? Iya. Oke, sementara ini pakai skala berapa? Untuk saat ini yang kami gunakan 1:150. 150. Oke. 1:250 Pak. 1:250.
Iya, Itu pakai kertas A3 ya? itu sudah A3 juga, Pak. A3 ya? Memang bangunannya luas banget. Oke. Ya, yang penting sebenarnya untuk skala, pilih skala yang umum ya, maksudnya pada umumnya gitu. Eh, Lalu yang nyaman gitu untuk dilihat, yang nyaman untuk dilihat. Mungkin Pak Dinar kalau apa namanya, kalau lagi monitor bisa menambahkan Pak Dinar. Oh sudah tidak hadir, oke apa. Jadi itu Bayu ya, disesuaikan dengan kondisi saja. Ya. Yang nyaman dilihat seperti apa gitu, karena juga ini kan berarti kasus spesial ya, karena bangunannya cukup luas, jadi tidak harus mengikuti ini, tetapi sekali lagi skalanya juga jangan sampai yang kurang umum, misalnya 1:170 misalnya seperti itu kan sangat aneh ya, tidak umum. Jadi pilihlah skala yang umum. Saya rasa 1:250 masih umum ya, masih umum. Gitu, Bayu. Baik, Pak, kalau begitu. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Silahkan Putra. Selamat malam Pak, saya Putra dari TAPI 2. Saya ingin bertanya tentang minimal asistensi dengan dosen pembimbing. Apakah ada sanksi berupa pengurangan nilai apabila tidak mencapai minimal 3 kali asistensi setelah UTS, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan yang baik. Untuk saat ini tidak ada sanksi. Jadi tujuan dari kami menetapkan ini itu apa sebenarnya, yaitu supaya dosen pembimbing dan supaya dosen pembimbing terutama dosen pembimbing catch up ya dengan progres teman-teman. Karena dari semester lalu ada laporan bahwa dosen pembimbing baru tahu bahwa kelompok yang dibimbing itu sudah sampai laporan akhir, dan tetapi baru melakukan bimbingan konsultasi menjelang ujian gitu. Nah, dosen pembimbing tidak sempat mereview laporannya, sangat mepet gitu ya. Nah, hasilnya apa nanti? Konsekuensinya apa? Konsekuensinya dosen pembimbing bisa tidak setuju atau bisa lama ya di dalam review. Nah, jadi justru konsekuensinya nanti teman-teman akan merasakan sendiri gitu, merasakan sendiri kalau misalnya tidak bimbingan ya nanti akan keteteran di akhir gitu. Jadi sekali lagi ini kami membuat fasilitas ini justru untuk memfasilitasi baik dosen pembimbing maupun teman-teman supaya teman-teman bisa terkawal gitu progresnya dan tidak susah di akhir nanti, tidak berat di akhir. Gitu Putra. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi teman-teman, silahkan kalau ada pertanyaan. Benar, silahkan. Mengenai asistensi bersama dosen lagi Pak. Ini kalau misalnya dosen yang bersangkutan itu tidak menjawab atau susah sekali dihubungi, itu bagaimana ya Pak solusinya? Oke, terima kasih. Teman-teman bisa kontak ke saya atau Pak Dinar ya, saya dan Pak Dinar ini di semester ini ditugasi sebagai koordinator TAPI. Jadi kami yang nanti akan mencoba menindaklanjuti itu ya. Jadi kalau ada dosen pembimbing yang sulit untuk dikontak, nanti teman-teman bisa laporkan ke kami. Baik Pak, terima kasih. Oke, Bayu lagi silakan. Maaf Pak, izin menambahkan bertanya. Untuk pembuatan denah atau layout itu apakah Atma memiliki etiket tertentu ya Pak? Untuk sorry kurang jelas. AutoCAD-nya. Apakah Atma memiliki ketentuan atau template mengenai etiket untuk denah dan layout ya Pak? Oke, terima kasih. Ya, sejauh ini belum ada, Bayu. Sejauh ini belum ada. Rencana kami itu nanti
ada diskusi atau rapat di tiap dosen peminatan ya, baik itu struktur ataupun jalan maupun bendung ya, untuk menentukan salah satunya itu ya, format gambar dan sebagainya. Tetapi itu mungkin tidak dalam waktu dekat ya, karena sekali lagi ini kami masih berprogres ya, masih berproses. Tapi yang seperti ini kan baru satu tahun ini mungkin ya, baru 1 tahun ini kami masih lakukan improvement sedikit demi sedikit. Jadi sampai saat ini yang kami atur atau kami tentukan baru ukuran kertas dan kalanya tadi ya. Sementara itu dulu. Tetapi nanti kalau sudah ada format gambar yang bisa diacu gitu, kami akan segera publikasikan. Itu Bayu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, silahkan tonton yang lain kalau ada pertanyaan. Silakan Tasya. Malam Pak, saya mau nanya lagi tentang laporan yang bab struktur, bab 2 berarti. Tentang struktur Pak, pertanyaan saya ada 2. Yang pertama, tadi kan Bapak ada share tabel yang isinya materi sama kelompok peminatan kan Pak, yang struktur. Pertanyaan pertama saya, apakah isi subbabnya itu harus urut dari nomor 1 sampai nomor 11, yang berarti yang struktur atap dulu, baru balok, baru kolom, baru lantai, baru tangga itu, atau nggak harus urut, yang penting udah include semuanya dalam situ. Sama pertanyaan keduanya, kalau nggak salah kan, kalau saya nggak salah dengar tadi Bapak nyangkut soal kesimpulan harus diberikan pada akhir-akhir subbab. Nah itu tuh maksudnya itu kesimpulannya ada di setiap akhir subbab kayak 2.1, 2.2, atau pas di akhir bab 2 aja. Gitu Pak. Terima kasih. Sorry, yang kedua tadi pertanyaannya gimana? Kesimpulannya di 2 titik. Gimana? Sorry, bagian terakhir tadi. Di bagian itu Pak, kan tadi kan yang tadi saya tanya tuh yang harus surut atau enggak, ada atap, balok, kolom gitu-gitu. Kesimpulannya tuh tiap subbab, tiap atap, tiap balok, tiap kolom harus ada kesimpulannya, atau kesimpulannya itu bentuknya secara keseluruhan. Oke, ya, terima kasih. Saya jawab yang pertama dulu ya. Yang pertama tadi mengenai outline, kalau tidak salah, ya, outline-nya pada prinsipnya kami memberi kebebasan ke teman-teman, jadi tidak ada urutan yang fix gitu ya. Tetapi silahkan teman-teman diskusikan dengan dosen pengajar dan dosen pembimbing ya, supaya urut-urutannya itu sesuai tata desain di setiap peminatan. Tata desain di setiap peminatan. Misalkan di struktur, kan tidak mungkin teman-teman merancang balok dulu baru merencanakan pembebanan struktur, kan tidak mungkin. Atau merancang merancang kolom baru interpretasi output pemodelan. Ya, ini sebenarnya materi ini disusun urut ya. Ini sudah urut, tetapi kami tidak mengikat seperti ini, gitu. Tidak mengikat seperti ini. Nah, kami kembalikan ke teman-teman seperti apa, tetapi tadi ikuti kaidah-kaidah urut-urutan di dalam desain saja, gitu. Itu ya untuk yang pertama. Lalu yang kedua tadi berkaitan dengan ini ya, kesimpulan di tiap. Oke, ini menjadi masukan bagi kami ya. Kesimpulan diberikan pada akhir subbab. Nah, ini akan kami konfirmasikan terlebih dahulu lagi ya, kalau
sejauh yang kami apa namanya sejauh yang kami tentukan itu sebenarnya pada setiap akhir bab ya. Jadi saya perancangan struktur atap nanti di bagian akhir nanti akan ada kesimpulannya. Ini nanti merekap dari perancangan struktur atas yang sudah teman-teman kerjakan gitu. Atau Pak Dinar mungkin ada masukan Pak? Pak Dinar monitorkah? Halo. Oh ya, Halo. silakan Pak Dinar. Terima kasih Pak. Untuk Oke, pertanyaan yang kedua, saya tolong dibantu. Suara saya terdengar ya? Terdengar Pak? Oh ya, makasih. Tadi kayaknya saya ada masalah dengan mic-nya. Oke, sedikit mungkin untuk pertanyaan Tasya dulu lah ya, yang terakhir sedang dibahas Pak Ega. Karena pedomannya ini belum di launching gitu ya Pak ya, belum fix dari Pak Ega. Sementara itu ada di situ diberitahu bahwa kesimpulan itu diberikan pada akhir subbab gitu ya, sehingga teman-teman dimohon untuk bisa memberikan kesimpulan di setiap subbab-subbab yang sudah ditentukan ya. Harapannya ini kan sesuai dengan peminatannya. Jadi perancangan struktur atas itu di struktur, nanti perancangan struktur bawahnya dengan kesimpulan bidang geoteknik, kemudian perencanaan biaya waktu nanti dengan kesimpulan bidang manajemen konstruksi. Jadi sementara kita ikuti ini ya, sepertinya nanti juga akan seperti ini ya. Jadi setiap peminatan ada semacam konklusinya, kesimpulannya sendiri-sendiri. Saya kira itu Pak Ega. Mungkin sambil saya menambahkan ya Pak Ega ya. Iya Pak Dinar. Oh sorry Pak Dinar, saya menanggapi yang itu tadi dulu Pak. Oke, Berarti kalau maksudnya seperti, berarti kan sama ya kita. Mungkin ini maksudnya seperti ini Pak ya. Berarti kesimpulan harus diberikan ke akhir bab gitu ya. Karena setiap. Oh ya. Ya, oke. Lanjut Pak Dinar, silakan. Ya, karena paling tidak ada 3 bidang peminatan yang keluar kesimpulannya gitu ya, semacam konklusinya. Ya, itu yang pertama. Sekalian saya agak nambahkan ya tadi tentang yang pertanyaan Bayu tentang skala. Ya, tadi skalanya itu memang kalau tidak bisa baik ya dengan skala yang sudah diberikan tadi, saya kira Pak Ega sudah benar tadi menyatakan bahwa pakai skala-skala yang umum ya. Jangan yang pakai desimal-desimal atau yang tidak genap ya. Pakai skala yang umum dan juga yang utama lagi gambar Anda dapat terbaca dengan baik. Ya, jadi saya kira boleh ya kalau skala yang diberikan, panduan skala yang diberikan tadi tidak ternyata untuk bangunan Anda tidak sesuai atau tidak cocok gitu. Saya kira masih diperbolehkan. Kemudian minimal bimbingan ini ya, minimal bimbingan. Ya, teman-teman, saat ini prodi mungkin dan koordinator belum merumuskan ada punishment terkait ini. Tetapi saya harap teman-teman bimbingannya dilakukan dengan rutin dan berkala. Jangan mepet-mepet di masa ujiannya atau di akhir-akhir ya. Resikonya kalau Anda bimbingan di akhir-akhir, pembimbing itu berhak untuk tidak langsung ACC ya. Jadi pembimbing itu tidak akan terpengaruh Anda mau ujian kapan ya. Sehingga pembimbing berhak untuk tidak ACC di 1 kali kesempatan ya pastinya ya. Itu hak prerogatifnya dari pembimbing. Nah, resikonya Anda bisa tertunda ujiannya. Ya. Jadi kalau misalnya Anda menganggap, oh pasti nanti ujiannya bareng-bareng lah, kita nanti kontak aja pembimbingnya saat H- sekian deadline ujiannya. Ya resikonya itu tadi lah. Resikonya pembimbingnya boleh tidak ACC dan Anda ujiannya ditunda. Ditundanya kapan? Nah ini nanti Pak Ega harus yang ngatur jadwalnya.
tidak boleh Anda yang menentukan sendiri ya. Saya ditunda, ditunda minggu depan ya Pak. Tidak boleh, nanti ada deadline tahap-tahapan Pak Ega yang harus disesuaikan ya. Jadi resikonya itu. Sehingga harapan saya Anda bimbingan saja dengan berkala ya. Ini pun yang untuk TAPI 1 itu nggak apa-apa ya, sebelum UTS 1 kali bimbingan. TAPI 2 ya karena mungkin di TAPI 1-nya ada yang belum pernah bimbingan, ya mari dimulai bimbingannya di TAPI 2-nya ini ya. Mulai menghubungi lagi. Dosen bimbingan TAPI itu sudah ada disampaikan Pak Ega tadi, dan untuk yang TAPI 2 dosen pembimbingnya masih ada di kelas MS Team yang pernah saya buat ya. Jadi dosennya masih berlaku itu, dosennya masih sama sampai Anda selesai TAPI 2 nanti. Berikutnya pertanyaan. Ada pertanyaan Tasya tadi terkait daftar isi ya. Nah, daftar isi itu saya kira tadi Pak Ega sudah jawab, tidak mengikat, tetapi yang penting disetujui dosen pembimbingnya ya. Jadi kalau Anda mau bikin yang tadi yang tidak urutan dengan outline-nya, ya yang penting dosen pembimbingnya menyetujui ya. Tapi kalau dosen pembimbingnya sama sekali tidak memberikan urutannya, nah outline yang dibuat ini bisa dipakai sebagai acuan urutan lah ya. Karena kalau Anda mengurutkan ini ya sudah pasti benar lah ya. Ya, jadi kalau daftar isinya nanti mengurutkan ini ya sudah sesuai ya. Tapi diperbolehkan untuk tidak berurutan ya, tidak sesuai outline, tetapi yang penting disetujui dosen pembimbingnya. Kemudian tambahan yang terakhir dari saya untuk logbook. Pak Ega sudah menyediakan link untuk logbook TAPI 1 ya. Mohon yang TAPI 1 mengikuti yang disampaikan tadi. Nah, khusus untuk mahasiswa TAPI 2 yang sekarang ini belum disediakan link ya, belum disediakan link khusus. Karena semuanya itu peminatannya gedung, kalau Anda bingung logbook yang Anda harus buat seperti apa, saya kira bisa pakai juga panduan linknya itu ya Pak Ega ya. Jadi di situ Pak Ega memberikan outline apa yang harus Anda progreskan ke dosen pembimbing. Saya kira itu juga bisa teman-teman adopsi untuk Anda saat bimbingan, misalnya bimbingan TAPI 1-nya ya. Bimbingan TAPI 1-nya belum selesai. Ya itu bisa diadopsi untuk outline-nya ya. Dan ini juga outline ini juga bisa diadopsi untuk nanti Anda bimbingan dengan dosen TAPI 2-nya. Ya, formatnya bisa diadopsi lewat linknya Pak Ega, urutan yang harus dibahas atau diprogreskan bisa mengadopsi di link Pak Ega maupun di outline ini. Kira-kira gitu ya Pak Ega ya. Oke, setuju Pak Dinar. Jadi untuk yang TAPI 2 sebenarnya kan hanya ini ya, hanya geotek, ya kan geotek ini sampai gambar kerja ya berarti ya. Iya. Jadi sampai minggu ke-7 ini mestinya sudah sampai gambar kerja gitu ya. Nanti setelah UTS tinggal yang manajemen konstruksi. Nah, atau nanti kita buatkan saja Pak Dinar, nanti kami buatkan seperti di TAPI 1 itu ya. Karena hanya satu topik kan ya. Satu bidang ya. Satu topik. Satu bidang ya. Oke, nanti menyusul. Ya. Oke, makasih. Iya, terima kasih Pak Dinar untuk tambahan-tambahan dan masukannya. Oke, silahkan masih dibuka pertanyaan untuk teman-teman. Kita sampai 7:30 nih. Silahkan kalau masih ada pertanyaan. Pak Ega, saya menambahkan saja Pak Ega. Ya, terima kasih Pak Hari. Saya kira Pak Hari ada. Monggo Pak Hari ya. Masih terkait dengan bimbingan tadi. Jadi sebetulnya jumlah bimbingan itu ya
saya bisa katakan sebetulnya itu bukan sesuatu yang harus dipenuhi seperti itu begitu ya. Tetapi kenapa sampai peraturan ini ada? Tujuannya lebih untuk tidak terjadi seperti yang disampaikan Pak Dinar tadi begitu. Ya. Oleh karena itu saya mohon kesadarannya saja supaya tidak hanya mengejar jumlah bimbingan begitu. Ya. Jadi logbooknya diisi ya per kali pertemuan itu ada progresnya. Jangan nanti di belakang baru diisi dari A sampai Z terus dosennya suruh tanda tangan gitu ya. Itu tidak yang diharapkan gitu. Jadi jumlah bimbingan itu lebih ditujukan untuk kesadaran Anda supaya tidak mengejar di hari-hari terakhir pada saat mau ujian gitu. Jadi itu yang perlu diketahui, jangan berpikir bahwa oh yang penting pokoknya jumlah bimbingannya terpenuhi, bukan itu tujuannya gitu ya. Ya, saya rasa itu perlu disadari oleh semua mahasiswa untuk terkait dengan bimbingan, jumlah bimbingan ini. Ya, itu Pak Eka. Baik, terima kasih Pak Hari untuk tambahannya. Ya. Semakin menegaskan ya kepada teman-teman untuk aktif di dalam bimbingan ya, aktif dan proaktif di dalam konsultasi tugas akhir. Ya. Ini bukan hanya demi dosen pembimbing sekali lagi, tetapi juga demi teman-teman sendiri, gitu. Jadi supaya tidak mepet-mepet waktu ujian. Dan kalau ada kendala itu segera teridentifikasi begitu. Takutnya ada kendala, tetapi teman-teman diamkan, nanti baru sampai akhir baru muncul. Nah itu akan sangat berat rasanya pasti. Begitu ya teman-teman. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Ari. Silahkan teman-teman, masih dibuka pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, kita bisa akhiri pertemuan pada malam hari ini, teman-teman. Sebentar, izinkan saya capture untuk daftar hadir ya. Permisi Pak Ega, ini masih boleh nanya nggak ya Pak? Oh ya, silakan sambil menunggu silakan kalau ada pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Efrensa Pak dari mahasiswa TAPI 2 yang sekarang. Ini saya mau bertanya, untuk format penulisan itu apakah ada perbedaan yang signifikan dari pedoman TAPI yang kemarin apa tidak ya Pak? Dikarenakan kan ini sudah mendekati UTS dan kami sudah mulai mencicil. Nah takutnya jika pedoman yang baru ini akhirnya rilis nanti ada perbedaan, ya jadi kayak kerja 2 kali gitu Pak. Bertanya itu aja. Terima kasih Pak. Oke, baik. Dibandingkan dengan pedoman yang lalu, tentu kalau teman-teman masih menyimpan ya pedoman yang lalu itu, tapi gedungnya masih terdiri dari 5 peminatan kalau tidak salah ya Pak Dina. Itu ada 5 peminatan, jadi yang paling utama itu tadi ya pembagian babnya seperti yang sudah saya tampilkan. Jadi formatnya ini ya, bab 2 adalah perancangan struktur atas, bab 3 dan 4-nya ini begitu. Lalu untuk outline-nya seperti yang tadi saya sampaikan juga, dan ini dipastikan tidak ada perubahan sampai nanti akhir ujian. Jadi teman-teman TAPI 2 pun bisa mengadopsi materi outline materi yang ini gitu.
baik untuk struktur, geoteknik maupun manajemen konstruksinya. Karena secara dari RPS itu tidak ada banyak perubahan ya dengan yang lalu. Ini hanya kita formulasikan ke dalam format yang gedung, jalan raya, dan bendung. Nah, TAPI 2 masih masuknya di TAPI gedung saja, jadi teman-teman TAPI 2 bisa mengadopsi outline yang ini juga. Begitu, Efrensa. Oh, baik Pak, mungkin mau menambahkan untuk bertanya lagi. Jadi mungkin maksud saya di sini tuh format kayak paragraf antara spasi dan lain-lain itu karena di pedoman yang lama kan untuk tabel sendiri itu belum diatur untuk kayak insert caption dan lain-lain itu Pak. Jadi ya, yang itu mungkin yang ingin saya tanyakan. Oke, ya, sorry, saya salah paham berarti. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa perubahannya itu terutama pada format tabel dan gambar tadi ya. Jadi memakai insert caption, lalu tadi yang belum saya sampaikan ini, tulisan di dalam tabel ini menggunakan size paling kecil 8, maksimal 11. Maksudnya apa? Supaya nanti ada sedikit perbedaan antara tulisan paragraf normal dengan yang di tabel. Itu nanti terlihatnya lebih enak. Yang di tabel ada lebih kecil gitu, lebih kecil. Atau bisa juga kalau misalnya tabelnya itu sangat penuh, padat, teman-teman bisa pakai font yang lebih kecil, tetapi minimal 8 ya. Di bawah 8 tidak boleh karena nanti sudah tidak cukup jelas ya. Lalu spasi barisnya diizinkan pakai 1. Kalau di normal kan 1,5 ya. Spasi barisnya ini di dalam tabel teman-teman diizinkan memakai 1. Begitu Efrensa. Lalu untuk yang lain tidak ada ya, tidak ada perubahan yang lain. Hanya mungkin sebentar saya share untuk format laporan yang awal-awal ya. Template halaman awal. Nah, ini untuk halaman awalnya kami sudah share di chat tadi ya. Saya sudah share template-nya, teman-teman bisa buka. Ini nanti tinggal teman-teman isi saja ya. Tinggal teman-teman ganti dengan judulnya teman-teman gitu. Lalu nama, NPM, tidak perlu merubah formatnya ya. Jadi sesuai dengan format ini saja. Abstrak, lalu terutama bagian ini ya, pernyataan supaya nanti bisa sama gitu. Supaya bisa sama. Demikian juga ada di dalamnya nanti lembar pengesahan, itu yang sudah kami perbarui juga. Teman-teman tinggal mengisi saja, Lembar pengesahan. Nah, ini tinggal teman-teman isikan saja. Laporan tugas akhirnya, judul tugas akhirnya, lalu nama, NPM, gitu ya. Nama pembimbing, tanggal, dan sebagainya. Ini teman-teman tinggal isi. Nanti ini yang saya share tadi dalam bentuk Word, jadi teman-teman tinggal mengedit. Selain itu sama ya, selain itu format penulisannya sama. Itu, Rensa? Baik Pak, sudah menjawab. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Silahkan teman-teman yang lain sebelum saya tutup. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita bisa tutup pertemuan kali ini. Tetapi silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, teman-teman bisa hubungi saya ataupun Pak Dinar, ya, sebagai yang ditugasi sebagai koordinator untuk TAPI. Ya, kami berharap supaya dengan adanya sosialisasi ini, teman-teman sangat terbantu ya dengan
pengerjaan laporan, pengerjaan tugas akhirnya. Dan terus semangat ya untuk mengerjakan tapinya. Baik, kita akhiri dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kita berdoa. Cukup. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Terima kasih Pak Hari Janto dan Pak Dinar yang sudah bergabung. Pak Hari Janto jauh dari UK ini teman-teman. Sehat-sehat Pak. Iya, makasih Pak Eka. Ya, Terima kasih Pak Hari. Sehat-sehat Pak Hari. Makasih Pak Dinar. Terima kasih Pak.